Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita melihat firman Tuhan mengenai sukacita Tuhan. Biarlah semua anak-anak Tuhan bersukacita. Amin, saudara. Tuhan mengendaki anak-anaknya bersukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tidak dikatakan bersukacitalah kalau banyak berkatmu, bersukacitalah kalau kamu sudah sembuh, tidak. Firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Setiap saat kita perlu bersukacita. Terutama karena nama kita telah tertulis dalam sorga. Amin, saudara. Itulah hal yang terutama yang membuat kita harus bersukacita senantiasa. Jadi sukacita kita bukan bergantung kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sangat bersukacita. Tapi sukacita murid-murid ini karena mereka sanggup mengusirkan setan. Mereka sudah memberitakan Injil. Memang pantas juga kita bersukacita kalau kita sudah mengusirkan setan, apalagi sudah selesai memberitakan Injil. Tetapi Tuhan mengajari murid-muridnya lebih dalam mengenai sukacita. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu bersukacita karena setan-setan takluk kepadamu dalam namaku. Tetapi bersukacitalah kamu karena namamu tertulis di dalam sorga. Bersukacitalah kamu karena nama saudara tertulis di dalam sorga. Haleluya, haleluya. Nama saya tertulis dalam sorga. Nama saudara tertulis dalam sorga. Itu tertulis dalam Lukas 10 ayat 20. Bersukacita karena nama kita tertulis dalam sorga, berarti kita penduduk sorga. Berarti kita memiliki rumah di sorga, yaitu rumah yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Di mana Tuhan sendiri berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau sudah selesai, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Pujilah Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4 juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi walau bagaimanapun kita melihat gelombang-gelombang dunia pada saat ini, gejolak-gejolak moneter pada saat ini, marilah kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan juga berkata, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, aku beserta dengan engkau. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47, kita melihat sidang pertama. Sidang pertama bersukacita, bergembira selalu. Maka mereka bergembira tiap-tiap hari. Mereka pun kebaktian tiap-tiap hari. Mereka belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Mereka berdoa tiap-tiap hari. Mereka bertekun dalam Tuhan. Mereka bertekun di dalam Tuhan. Inilah sidang pertama yang berkembang dengan pesat. Sidang pertama yang mengalahkan dunia. Sidang pertama yang disertai Tuhan dengan kuasa dan tanda ajaib. Tidak mustahil, saudaraku, pada akhir zaman. Bahkan ini mesti terjadi lagi pada gereja akhir zaman. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kuasa. Gereja yang bertekun, gereja yang berdoa, gereja yang belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kebaktian-kebaktian di gereja seperti itu. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47, saya membacakan kepada saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahi mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiara Tuhan menambahkan juga tiap-tiap hari bilangannya orang-orang yang diselamatkan pada sidang Tuhan ini. Melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita. Ini kehendak Tuhan. Sidang pertama bahkan pada mulanya, saudaraku, mereka tidak begitu dikenal. Tetapi mereka bersaksi. Saudaraku, mereka melayani. Dan saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan, saudaraku, dalam pelayanan mereka, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata di sini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.
Ada dua perkataan di sini, mari kita perhatikan. Perhatikanlah perkataan yang pertama, bertekun. Bertekun. Mereka bertekun dalam kebaktian. Mereka kebaktian tiap-tiap hari, bukan hanya tiap-tiap minggu. Mereka bertekun. Perkataan bertekun sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Dengan bertekun, anak-anak Tuhan menang. Firman Tuhan memang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua ini mengenai doa. Tetapi, saudaraku, maksud yang sebenarnya, ketuklah terus menerus. Mintalah terus menerus. Bukan sekali saja minta. Mintalah terus menerus. Mintalah dari hari ke hari. Mintalah dengan bertekun. Maka itu akan diberikan kepadamu. Ada banyak anak-anak Tuhan sekali minta, tidak dapat dari Tuhan, lalu dia berhenti berdoa. Firman Tuhan berkata, bertekunlah di dalam doa. Bertekun artinya tidak mau menyerah. Bertekun artinya terus menerus. Bertekun, bertekun. Jadi sidang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam kebaktian tiap-tiap hari. Bertekun, bertekun, bertekun. Memang harus bertekun. Minta juga harus bertekun. Kebaktian juga harus bertekun. Ini hukum kerajaan sorga. Yaitu yang bertekun itulah yang menang. Bahkan firman Tuhan minggu yang lalu berkata, siapa yang bertekun sampai kepada kesudahannya, tidak menyerah walaupun melewati banyak gelombang-gelombang, dialah yang akan menang. Yang bertekun itulah yang akan menang. Pak, ada jiwa-jiwa datang pada kebaktian ini, dia mohon kesembuhan, dia rindu kesembuhan. Sekali dia datang, dia tidak merasakan apa-apa. Walaupun dia maju ke depan, lalu dia berhenti datang, tidak datang lagi. Berarti itu namanya tidak bertekun. Tuhan menghendaki kita bertekun, datang terus. Bukankah Tuhan Yesus Tuhan yang mendengarkan doa? Bukankah dia menjanjikan oleh bilur-bilurnya, engkau sudah sembuh? Firman Tuhan ya dan amin. Tapi Tuhan juga mau melihat ketekunan kita, kesungguh-sungguhan hati kita mengikut Tuhan. Amin, saudara. Ada yang berdoa satu kali buat persoalannya, namun belum dapat jalan keluar daripada persoalan tersebut, lalu dia berhenti berdoa. Firman Tuhan sebenarnya berkata, bertekun berdoa, jangan menyerah dalam berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, bertekun terus-menerus berdoa. Amin, saudara. Inilah yang dilaksanakan oleh sidang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka hidup dengan gembira, dengan sukacita. Mengapa? Karena bertekun itu menurunkan berkat Tuhan, menurunkan kuasa Tuhan. Lalu hidup mereka menjadi sukacita, sukacita, sukacita. Mereka bertekun tiap-tiap hari, beribadah tiap-tiap hari. Jadi bukan pada hari Minggu saja mereka beribadah, tiap-tiap hari mereka beribadah. Kemudian mereka makan bersama di rumah masing-masing sambil bergiliran dari rumah ke rumah yang lain. Mereka punya persekutuan yang tetap, persekutuan yang intim. Puji Tuhan. Memang saudaraku, setiap anak-anak Tuhan juga harus menghadiri kebaktian. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terlebih pada akhir zaman ini, biarlah kita semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pada akhir zaman ini, jangan seorang pun meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan pada akhir zaman ini, biarlah kita semakin giat melaksanakannya. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita semakin giat melaksanakannya. Dan dalam kebaktian kita semua mengambil bahagian. Dalam kebaktian, saudaraku, kita semua melayani. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26 dikatakan, Paulus mengatakan dalam satu kebaktian, dalam 1 Korintus 14 ayat 26, di sini dikatakan, jadi bagaimanakah sekarang saudara-saudara?
Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Bagaimana kalau kita kebaktian? Biarlah semua berpartisipasi, biarlah semua berdoa, biarlah hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan didoakan, biarlah pelayan, pemimpin nyanyian, pemusik semua didoakan oleh jemaat, biarlah jiwa-jiwa baru didoakan, semua dalam pimpinan Roh Kudus, semua kita mengambil bahagian. Ada dengan mazmur, menyanyi, menyembah Tuhan, ada dengan penyataan Allah. Mudah-mudahan dinyatakan Tuhan bertambah-tambah dalam sidang ini, pernyataan-pernyataan Allah. Jadi semua mengambil bahagian. Inilah komitmen anak-anak Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Hari Minggu, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Kebaktian-kebaktian yang lain yang sudah ditentukan, biarlah kita hadiri semuanya dengan sukacita. Pada akhir zaman ini, saudaraku, jiwa-jiwa sudah biasa memiliki mental, saudaraku, penonton. Tidak mau berpartisipasi, tidak mau ikut campur. Saudaraku, dalam kebaktian tidak demikian. Kita berperang dengan setan. Ada jiwa-jiwa baru, perlu saudara doakan. Kita ini satu tubuh dalam Kristus. Ada yang lemah, perlu saudara kuatkan. Saudaraku, kita semua melayani. Boleh jadi pelayanan saudara untuk memberikan nasihat. Saudaraku, ikutlah dalam memberikan nasihat. Saudara, pelayanan saudara untuk mendoakan, ikutlah berdoa sepanjang kebaktian. Tetap saudaraku dalam persekutuannya indah dengan Tuhan. Dalam memuji menyembah Tuhan, betul-betul memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, bersekutu dengan Tuhan. Jangan dibiarkan pikiran kita melayang-layang ke sana kemari. Ini tipuan setan. Sebab pikiran kita ini absent minded, saudaraku. Kadang-kadang blong dia, nggak ada pikiran apa-apa. Kadang-kadang melayang-layang kepada pikiran-pikiran di luaran sana. Segala macam kita pikirkan. Firman Tuhan, saudaraku, berkata, pada waktu kita kebaktian, kita berada di hadirat Tuhan. Untuk datang memuji menyembah Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dalam hal itu, saudaraku, pikiran kita tidak bisa kesana kemari. Amin, saudara. Biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus saja, saudaraku. Ikut menyembah, memuji Tuhan, saudara. Saudara menyambut firman Tuhan. Yang kalau saudara setuju katakan amin. Demikian, amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh hidup sedang ini. Haleluya. Ikut berdoa, saudaraku, buat dia melayani dan buat dia hadir. Doakan semua. Jadi ini sidang pertama. Sidang pertama. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, semua kita harus melayani. Firman Tuhan berkata dalam buku Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12, Tuhan telah menetapkan dalam sidang pertama-tama rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, guru-guru, gembala-gembala. Tuhan menetapkan dalam sidang. Tuhan memberikan 5 jawatan ini dalam sidang. Rasul-rasul yang dilengkapi Tuhan dengan kuasa dan tanda ajaib untuk membangun sidang. Haleluya. Kemudian nabi-nabi, kemudian penginjil-penginjil, kemudian guru-guru, kemudian gembala-gembala sidang. Maksudnya yaitu melengkapi tubuh Kristus bagi pekerjaan pelayanan. Melengkapi anak-anak Tuhan bagi pekerjaan pelayanan. Jadi siapakah yang melayani? Yang melayani yaitu semua anak-anak Tuhan. Semua kita harus ikut melayani. Tidak menjadi pendengar saja, tidak menjadi penonton saja. Kita ikut melayani. Paling tidak melayani dalam doa kita. Saudaraku, semua bisa kita doakan. Melayani sebagai saksi Tuhan, sebagai terang Tuhan dalam dunia yang gelap ini. Terlebih dalam kota Medan ini. Saya yakin dengan kejadian-kejadian belakangan ini,
gejolak-gejolak perekonomian ini, saudaraku, banyak jiwa-jiwa menjadi khawatir, menjadi takut. Apa yang akan terjadi kemudian? Mereka takut. Saudara, itulah saatnya, saudaraku, dia melihat anak-anak Tuhan tidak khawatir. Anak-anak Tuhan dalam damai sejahtera. Anak-anak Tuhan berada dalam sukacita. Karena dia tahu Tuhan beserta, perlindungan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan menjaga kehidupan burung-burung di udara dan menghiasi bunga bakung di padang lebih daripada dia menghiasi Sulaiman. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kamu untuk takut. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir? Hai kamu orang yang kurang percaya, firman Tuhan berkata. Oleh sebab itu biarlah kita dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita, dan orang dunia akan melihat kita dalam keadaan damai sejahtera. Inilah saatnya kita bersaksi kepada mereka, untuk berkata kepada mereka jangan takut, dan membawa mereka kepada keselamatan. Amin, saudara. Waktu-waktu tinggal sedikit, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Sekarang ini Tuhan bertambah bekerja melalui gerejanya. Tidak ada alat Tuhan yang lain. Tuhan Yesus, saudaraku, tidak akan datang kembali ke dunia ini untuk mengabarkan Injil. Dia hanya akan datang untuk menjemput gerejanya jumpa di tengah awang-awang. Dia tidak akan datang lagi ke dunia ini untuk berjalan-jalan seperti 2000 tahun yang lewat, saudaraku. Yerusalem, Yudea, Samaria, saudaraku. Atau kalau sekarang dia turun ke dunia ini, dia boleh naik plane ke sana kemana mengabarkan ini seluruh dunia ini. Tidak, saudaraku, dia tidak. Saudaraku, pekerjaan pekabaran Injil sekaligus membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan, telah diserahkan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Sepanjang kita mengabarkan Injil yang benar, firman Tuhan yang benar, maka Tuhan akan meneguhkan firman yang kita beritakan itu dengan kuasa dan tanda jahit. Jadi sekarang siapa yang berbuat kuasa dan tanda jahit? Tetap Tuhan Yesus juga yang berbuat kuasa dan tanda jahit, tapi melalui anak-anaknya yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, letakkanlah tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Doakan dalam nama Yesus, maka setan akan pergi. Di dalam berita iman saudara diterangkan mengenai seorang anak Tuhan bersaksi kepada seorang ibu yang punya anak yang sakit. Katanya penyakit anak itu adalah penyakit karena plastik atau karena roh-roh jahat. Anak Tuhan ini berkata, anak ibu itu bisa sembuh kalau percaya pada Tuhan Yesus. Tapi lebih dahulu buang semua ajimat dan gelang-gelang yang ada pada anak itu. Dan ibu itu menuruti. Dan anak Tuhan kemudian berdoa dalam nama Yesus, anak itu sembuh. Tuhan meneguhkan pelayanan kita dengan kuasa dan tanda jahit. Kuasa Tuhan masih berlangsung. Kuasa Tuhan ada dalam sidang Tuhan, ada dalam anak-anaknya, dalam saudara dan saya, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ini, saudara, pada akhir zaman ini. Nah, oleh sebab itu siapkan nanti saudara, lengkapi diri saudara pada tahun baru ini. Jangan lagi miskin daripada firman Tuhan. Saudara yang masih miskin firman Tuhan pada tahun ini, bikin goal. Aku mau kaya dengan firman Tuhan, miskin dengan urapan Tuhan, miskin dengan kuasa Tuhan. Aku mau keurapannya bertambah-tambah Tuhan, untuk mencapai dunia ini buatmu Tuhan. Tuhan, aku tidak mau seperti yang dulu lagi. Aku tidak mau seperti tahun yang lalu. Tahun yang lalu aku kurang maju aku Tuhan. Oh, kurang banyak jiwa-jiwa pada keselamatan. Tahun ini lebih banyak. Tuhan, tahun ini aku bawa 20 orang kepadamu Tuhan. 10 orang kepadamu Tuhan, ku bawa Tuhan. Sebagai persembahan yang harum di hadapanmu Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Berkat pelayananku aku mau melayani, aku mau bersaksi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Dalam kebaktian, seharusnya setiap anak-anak Tuhan percaya bahwasanya kuasa Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi dalam tiap-tiap kebaktian. Amin, saudara. Tiap-tiap kebaktian. Kisah Rasul 10 ayat 24 mengatakan, Kisah 10 ayat 24. Saya membacakan pada saudara. Ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Pada hari berikutnya
sampailah mereka di Kaisaria, yaitu Petrus sampai di Kaisaria ke rumah Kornelius. Apakah yang diperbuat oleh Kornelius ini? Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Semua sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya berkumpul dalam rumah. Mengapa Kornelius ini mengumpulkan sahabat-sahabatnya? Saudara, karena Kornelius ini bukan orang Yahudi, saudaraku. Kornelius ini, saudaraku, kalau menurut pendapat orang Yahudi adalah orang kafir, saudaraku. Tetapi Kornelius ini tahu, kalau ada kebaktian di rumahku, maka kuasa Tuhan akan turun di sini. Nanti Petrus datang, dia akan mengabarkan firman Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Oleh sebab itu, dia mau supaya semua familinya juga mengalami kuasa Tuhan, mengalami keselamatan, menerima berkat Tuhan. Sebelum Petrus datang, dia sudah mengumpulkan mereka semua. Mari, sebentar lagi hamba Tuhan akan datang, Petrus akan datang. Malaikat sudah menunjukkan kepada aku supaya aku memanggil dia. Dia akan datang, kumpulkan semua teman-temanku, sahabat-sahabatku, famili-familiku, semua kumpul di sini. Dengarkan firman Tuhan, pasti sesuatu yang hebat terjadi. Ajaib Tuhan pasti terjadi. Dengarkan nanti firman Tuhan. Petrus pun datang. Saudara sudah tahu ceritanya, saudaraku. Lalu Kornelius datang tersungkur di depan Petrus, menyembah Petrus. Petrus berkata, bangunlah, aku ini hanya manusia saja. Dan Petrus berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada aku supaya jangan mengatakan seorang pun najis. Sekarang dengarkan firman Tuhan. Lalu Petrus membawakan firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling berbuat kebajikan dan menyembuhkan semua orang yang sebab Allah. Berita Petrus berita tentang Yesus. Tegas-tegas dia beritakan tentang Yesus. Dia tidak sembunyikan Yesus. Allah mengurapi Yesus, anak Allah itu berjalan berkeliling berbuat kebaikan, menyembuhkan sekalian orang yang dikuasai oleh iblis. Sembuh, selamat mereka. Tiba-tiba waktu Petrus lagi berkhotbah, Roh Kudus turun dan memenuhkan mereka semua. Mereka berbahasa roh. Oh, luar biasa. Mereka berbahasa roh, orang kafir ini berbahasa roh, sehingga orang-orang Yahudi yang sudah selamat, sudah lahir baru, yang menyertai Petrus heran semua, karena kepada orang kafir juga Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Memang betul, saudaraku, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita di luar daripada bangsa Yahudi. Amin. Biarlah Roh Kudus turun selalu dalam kebaktian kita. Amin. Biarlah Roh Kudus turun dalam kebaktian kita pada saat ini. Amin. Firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Kudus itu ada kebebasan. Maka saudara akan bebas. Bebas daripada ikatan-ikatan, bebas daripada penyakit, bebas daripada kelemahan. Karena saya percaya sungguh, Roh Kudus menguatkan tubuh-tubuh yang lemah. Amin. Roh Kudus itu Tuhan yang tinggal dalam saudara. Dia akan menyembuhkan saudara. Dia akan mengajari saudara. Dalam kebaktian dia akan menyatakan kuasanya, tanda ajaibnya, mujizatnya. Maka seharusnya dalam tiap-tiap kebaktian kita harus melihat kesembuhan, kebebasan, keselamatan jiwa-jiwa. Untuk itulah kita kebaktian. Amin. Nah, dalam kebaktian banyak saudara mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan bekerja kepada saudara, memenuhkan saudara, menyegarkan saudara, menguatkan saudara, memberikan visi baru kepada saudara. Hingga saudara senantiasa menyala-nyala dalam Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Amin. Dan segala kutuk dosa dilepaskan dari saudara, dan Tuhan memberikan berkat Abraham, berkat yang berkelimpahan bagi semua anak-anaknya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, memang berita Injil, saudaraku, selalu membawa sukacita. Jadi menjadi anak Tuhan bukan menjadi orang yang murung, saudaraku. Tidak. Kalau saudara puasa juga puasa dengan bersukacita. Orang lain tidak usah tahu, saudaraku. Firman Tuhan berkata, kalau kamu puasa, minyakilah wajahmu supaya segar. Dan orang lain tidak tahu bahwasanya kamu puasa. Tapi kalau kamu puasa dan menunjukkan muka yang lesu,
Supaya lihat orang, maka firman Tuhan berkata, tidak ada lagi upahmu di sorga, Tuhan berkata. Biar kita bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Amin. Pada waktu Injil Tuhan diberitakan, jiwa-jiwa selamat. Setelah waktu yang sukacita yang terbesar. Hari ini saudara selamat, hari ini saudara bersuka cita. Pada hari saya diselamatkan, saudaraku, saya tidak tahu saudaraku bahwasanya hari sudah menjelang sore. Saudaraku, saya sangat suka cita. Saya merasa seluruh badan saya begitu ringan. Saya bebas daripada dosa dan kutuk dosa. Saya bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Begitu indah, saudara. Saya bersuka cita terus, dan bersemangat terus sampai sekarang ini. Ini anugerah Tuhan, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4, saya bacakan bagaimana sukacita terjadi pada orang-orang Samaria yang juga bukan orang Yahudi. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini satu kebiasaan, satu gaya hidup yang sangat baik. Mereka dianiaya, tapi mereka pergi menginjil. Mereka lari dari Yerusalem. Sambil berlari mereka mengabarkan Injil. Mereka mengabarkan Injil. Mereka tidak dapat mendiamkan Yesus yang dalam hatinya. Kasih Tuhan dalam hati mereka. Saudaraku, firman Tuhan berkata, janganlah engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Pada hari ini, saudaraku, sebagai modal kita untuk berjalan pada tahun 1998 ini, benarkah kasih Tuhan itu menyala-nyala dalam kita? Benarkah Roh Kudus menyala-nyala dalam kita? Benarkah Injil Tuhan meluap-luap dalam kita? Sehingga kita, saudaraku, penuh dengan sukacita dan tidak bisa tinggal diam. Kalau kita bertemu dengan jiwa-jiwa yang belum lahir baru, belum selamat, tak dapat tiada kita akan menyaksikan Injil Tuhan kepadanya. Saudara, dan langkah kita bersukacitanya kalau dia kemudian menerima Injil yang kita beritakan itu, dan kita boleh membawanya ke gereja dan dia pun selamatkan menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian menjadi saksi lagi. Ini terjadi pada sidang pertama yang telah berkumpul tiap-tiap hari, belajar firman Tuhan, berdoa tiap-tiap hari. Itu mengubahkan mereka. Mereka mempunyai gaya hidup yang baru, tidak bisa mendiamkan Yesus. Mereka bicara tentang Yesus. Banyak orang Kristen, saudaraku, yang tidak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara yang kekasih dalam, bagaimana mudah dikatakan dia sudah selamat dan lahir baru. Orang yang jatuh cinta di dunia ini pun suka membicarakan pacarnya, memikirkan pacarnya, saudaraku, merenungkan pacarnya, saudaraku. Lalu ada orang bernama Kristen gak pernah mikirin Yesus, gak pernah mikirin firman Tuhan, gak pernah cerita firman Tuhan bagaimana dikatakan dia sudah selamat. Itu hanya nama saja Kristen. Kapan Yesus yang luar biasa masuk dalam hati saudara, seluruh hidup saudara berubah. Amin. Lalu firman Tuhan berkata, perubahan aja jadilah padaku. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah timbul. Inilah lahir baru. Perubahan yang jahil dan sungguh-sungguh terjadi. Bukan sekedar bertambah-tambah pengetahuan dalam firman Tuhan. Satu kasih yang luar biasa Tuhan curahkan dalam hati kita. Kasih yang mengubahkan kita. Kasih yang membuat kita sangat benci kepada dosa. Tidak suka lagi. Dan meninggalkan semua kegelapan. Dan keinginan kita hanya mengikut Yesus, menyenangkan Yesus sampai kepada hidup yang kekal. Terlebih-lebih pada akhir zaman ini. Biarlah semua kita semakin giat melaksanakannya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya bacakan terus. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Beritanya tentang Yesus Mesias. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, maka mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Sangat besar sukacita terjadi karena pemberitaan Injil. Karena jiwa-jiwa sembuh. Karena jiwa-jiwa selamat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, dan saudaraku, jangan lupa sukacita itu adalah buah roh yang harus kita miliki. Sukacita yang luar biasa dalam anak-anak Tuhan.
bersukacita Tuhan yang memenuhkan anak-anak Tuhan. Dan memang harus terjadi dalam anak-anak Tuhan, karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah kamu senantiasa. Bersukacitalah kamu senantiasa. Sukacita ini penting pada akhir zaman ini, karena pada akhir zaman kebanyakan orang susah, murung, ketakutan, khawatir. Karena gelombang-gelombang akan bertambah-tambah. Firman Tuhan berkata, pada akhir zaman laut akan menderu, mendesah. Laut itu menggambarkan masa. Masa akan menderu, masa akan bergerak, masa akan mendesah, resah. Saudaraku, pada akhir zaman. Tapi ini satu kesempatan untuk mengabarkan Injil. Tuhan telah memberikan kepada kita, saudaraku, jubah pujian dan minyak sukacita. Roh Kudus yang membuat kita sukacita. Jubah pujian, supaya kita boleh bersukacita, bersorak-sorai buat Tuhan, bersukacita di hadirat Tuhan. Maka sebagaimana Daud, dia menari-nari di hadapan Tuhan karena sukacita. Celebration ini, saudara, mereka bersukacita di hadirat Tuhan. Yesaya 61 ayat 3. Saya membacakan persaudara. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini harus jadi kepada anak-anak Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan kepada kita perhiasan kepala ganti abu. Kalau pada zaman ini, zaman dulu, saudaraku, ada orang berduka cita, dia taruh abu di kepalanya. Tapi Tuhan berkata tidak, cabut semua abu itu, bersihkan abu itu, kuberikan kepadamu. Dia katakan perhiasan, supaya engkau berduka cita. Kemudian minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Ganti kain kabung. Pada waktu itu kalau ada orang berduka cita, dia pakai kain kabung, kain gori, dan dia berkabung. Tapi Tuhan berkata, aku berikan pada minyak pesta untuk menggantikan kabung. Nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Tuhan mau menyembuhkan, menumbuhkan nyanyian puji-pujian dalam kita. Amin. Oh, menyanyilah buat Tuhan, saudaraku. Supaya orang mengatakan, itu pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ayat 10. Ayat 10. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukaria dalam Tuhan. Ayat 10. Jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Milikilah ini. Amin, saudara. Jiwa saudara senantiasa bersorak-sorai. Tuhan mau demikian. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Kita sudah selamat. Nama kita di sorga. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Tadi dikatakan jubah pujian, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Demikianlah hidup anak-anak Tuhan, lalu penuh dengan sukacita, sukaria, bersorak-sorai. Tuhan menggantikan abu dengan perhiasan. Tuhan memberikan kain perkabungan. Tuhan menggantikan kain perkabungan dengan jubah pujian, jubah sukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Walaupun secara dunia keadaan-keadaan sekitar kita tidak begitu menguntungkan, bahkan kadang-kadang mengecewakan, tidak beres, tetapi janganlah itu membuat kita kehilangan sukacita. Sebab sukacita kita bukan bergantung pada barang-barang dunia ini. Soal kecil lah itu kepada Tuhan. Saudaraku, sukacita kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-18. Habakuk 3 17-18. Apa dikatakan Habakuk? Habakuk tetap bersukacita di tengah-tengah masa yang sulit. Firman Tuhan berkata, pada akhir zaman akan ada satu masa yang sukar. Pada akhir zaman akan terjadi masa yang sulit. Dan firman Tuhan berkata, hal ini tak dapat tiada, harus terjadi. Dan pada akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi pudar. Tetapi jangan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Amin.
Jangan pudar kasih kita. Jangan hilang sukacita kita. Tak dapat tiada, pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar, yang orang tidak bisa mengerti. Apakah dikatakan ahli-ahli ekonomi sekarang ini? Kamu pun gak ngerti keadaan seperti ini. Kalau menurut hukum, dia sudah menyimpang daripada hukum-hukum ekonomi. Kalau hukum ekonomi berkata kalau barang cukup banyak maka harga mesti turun. Ini barang ditaburkan melimpah-limpah, saudaraku. Tetapi harga masih naik juga. Firman Tuhan berkata, saudaraku, pada akhir zaman akan terjadi masa yang sulit. Tapi bukan membuat anak-anak Tuhan menjadi khawatir, tidak. Itulah saatnya kita memandang kepada Tuhan, percaya kepadanya, maka Dia akan mengadakannya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kelimpahannya dari sorga. Amin. Kita percaya Dia Tuhan di atas tahta. Haleluya. Apa kata Habakuk? Jangan nanti saudara kita malu sama Habakuk. Mengapa malu sama Habakuk? Kalau saudara setia, saudara akan jumpa dengan Habakuk, Nabi Habakuk. Kepenginkah saudara jumpa dengan dia? Setialah mengikut Tuhan, karena Habakuk ini tidak lenyap, saudaraku. Dia berada di sorga sekarang. Amin. Dia berkata begini, Habakuk 3:17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini sudah sangat parah, saudara. Lebih daripada gejolak moneter, lebih, saudara. Ya, tidak ada apa-apa lagi, saudara. Saudara, saya percaya kalau memang sangat kekurangan, kita masih bisa menanam padi, saudaraku, masih bisa menuai, saudaraku. Tanam buah-buahan masih bisa kutip hasilnya, saudara. Tetapi di sini dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun pun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, apalagi mau dimakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari dalam kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menjadikan aku, yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya.